Terpilih Prabowo Subianto, sejumlah partai politik sudah terang-terangan memberi kode jumlah kursi menteri. Partai Golkar misalnya bilang berharap mendapat jatah menteri dengan jumlah sepadan. Jelang sebulan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, sejumlah partai politik semakin terang-terangan bicara kursi kabinet. Politisi sekaligus wasekjen Partai Golkar, Putri Komarudin bilang perihal jumlah kursi menteri di kabinet mendatang akan diputuskan oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Golkar berharap mendapat jatah menteri dengan jumlah yang sepadan. Kalau soal nama-nama itu kita menyerahkan full kepada Bang Bahlil sebagai Ketua Umum. Jadi kita percayakan beliau pasti mengetahui kader mana yang memang pantas ataupun siapa yang akan beliau ajukan dari Golkar untuk menjadi kandidat menteri dan juga calon wakil menteri. Untuk porsinya berapa banyak kira-kira? Kalau porsinya tentu kita berharap ya pasti lebih banyak daripada apa yang Golkar dapatkan hari ini. Tapi kan tentu itu hak prerogatif presiden untuk berapa jumlah yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Namun kami mempunyai komitmen yang sama, kita akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran sampai akhir. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengaku sudah sering bertemu Prabowo dan menjalin komunikasi bilang menghormati keputusan Prabowo terkait kursi kabinet di pemerintahan mendatang. Paloh beranggapan Nasdem bukan prioritas untuk mengisi kursi kabinet Prabowo Gibran. Komunikasi dengan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem itu sudah lebih paling tidak mungkin 2-3 kali sudah. Saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Gerindra juga angkat bicara soal jatah menteri. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut hanya sedikit kader Gerindra yang bakal mengisi kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Demikian. Kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Berapa dari Gerindra? Ya dari Gerindra sedikit lah, sedikit nggak banyak. Sedikitnya? Tapi ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Demikian. Dalam menentukan jumlah menteri, Prabowo akan lebih leluasa karena rapat paripurna DPR ke-7 Kamis kemarin resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang Kementerian Negara ini, yakni Presiden memiliki kebebasan penuh menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Tim Liputan, Kompas TV. Kenapa Golkar menganggap layak mendapat jatah lebih pada menteri pemerintahan baru nanti? Bagaimana pula pembahasan di Koalisi Indonesia Maju soal ini? Kami akan diskusikan bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir. Saya koreksi dulu ya, sekarang saya bukan lagi Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah itu lama. Oke. Politikus Partai Golkar. Oke, sebagai mewakili Partai Golkar, terima kasih sekali lagi Pak Nurdin sudah mau bergabung bersama kami. Saya sempat berbicara dengan Mbak Putri waktu itu di DPR dari kutipan wawancara saya tadi. Asal lain karena alasan konsistensi Golkar mendukung Prabowo Gibran, apakah ada alasan lain yang membuat Golkar merasa yakin dan layak untuk mendapatkan porsi menteri lebih banyak di pemerintahan baru nanti, Pak Nurdin? Begini, yang pertama, kita sering mendengar pernyataan Pak Prabowo, bukan hanya sekedar pernyataan, tapi itikat semangat juang Pak Prabowo untuk bangsa ke depan ini menuju nasional lebih baik, maka beliau mengusung sekarang keberlanjutan. Artinya, apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, yang baik itu akan dilanjutkan oleh beliau, yang kurang akan diperbaiki. Nah, untuk proses pembangunan perlu stabilitas politik. Nah, Golkar adalah salah satu partai yang pemenang di Koalisi Indonesia Maju. Jadi Golkar itu di 102 kursi, itulah jumlah yang sangat signifikan untuk menjaga untuk menciptakan stabilitas, menjaga seluruh kebijakan
yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran dalam membangun bangsa ini. Oleh karena itu sesuatu yang sangat wajar, tapi tetap pada keputusan kepada Pak Prabowo. Jadi ketika misalnya eh, Golkar mengharapkan minimal 5 menteri, itu adalah sesuatu yang sangat wajar, tetapi semua tergantung kepada Pak Presiden. Kita tidak pernah, Partai Golkar tidak pernah memaksakan kehendak dan tidak akan menuntut. Kita hanya bermohon, mengharapkan, terserah Pak Presiden. Dan Ketua Umum kami, Pak Bahlil sekarang adalah sangat komunikatif dengan Pak Jokowi, sangat komunikatif dengan Pak Prabowo. Tentu beberapa hari itu datang, itu beberapa lalu juga hampir setiap saat ketemu Pak Prabowo. Oke, Tentu menyerahkan sebagai sepenuhnya partai, kepada itu akan terus Pak melakukan- Prabowo, tapi beberapa kali kode disampaikan, baik itu Pak Erlangga dan tadi Mbak Putri juga menyampaikan berharapnya bisa lebih lah dapat jatah menteri. Jadi pengennya berharapnya berapa, Bang? Ya, kita mengharapkan minimal 5 menteri, jadi proporsional lah. Nah, apalagi sekarang ini ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bapak Presiden terpilih untuk menentukan jumlah kabinetnya berdasarkan tantangan bangsa ke depan. Seperti kita pahami bahwa ini tantangan ke depan bangsa kita itu tidak ringan, itu berat sekali menghadapi global warming, krisis energi, krisis pangan dan sebagainya. Dan Pak Prabowo saya yakin adalah beliau akan fokus bagaimana mengantisipasi agar sekalipun suatu krisis terjadi tapi tidak itu Indonesia tidak mengalami krisis tersebut. Nah, oleh karena Oke. itu maka kabinet beliau tentu kabinet yang antisipatif terhadap tantangan satu, kabinet yang antisipatif terhadap perjuangan kita untuk menuju Indonesia emas. Oke. Jangan sampai mimpi cita Indonesia emas itu tidak akan tercapai karena Bapak Presiden tidak diberi waktu yang luang, diberi ruang yang cukup untuk menentukan kabinetnya. Oke, Bung Rey menangkap kode ini, pesan apa yang sebetulnya mau disampaikan Golkar ke pemerintahan baru nanti? Ya pesannya jelas bahwa Golkar ingin lebih kursi kabinet itu tuh lebih dari 5. Kalau sebelumnya kan per Maret seingat saya di masa kepemimpinan Pak Erlangga itu Golkar dengan terus terang mengatakan setidaknya mendapatkan 5 kursi anggota kabinet gitu. Nah seiring dengan perkembangan seperti sekarang ini ya Golkar menginginkan kalau bisa ya lebih dari 5 lah. Mungkin 7 gitu ya atau 8 gitu. Nah itu juga mungkin disebabkan karena revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara memang terbuka luas bagi Golkar untuk mengusulkan mendapatkan kursi lebih dari 5 itu. 5 itu kan asumsinya karena jumlah kementerian masih maksimal itu masih 34. Nah kalau dibuat 44 ya tentu apalagi kemudian Gerindra menyebut mereka akan mengecilkan jumlah kursi yang hendak mereka ambil, ya artinya terbuka peluang bagi partai-partai yang lain untuk mendapatkan kursi lebih. Sebab partai-partai baru katakanlah seperti PKB, PKS, dan Nasdem kan paling hebat dapat 2. Mungkin PKS 2, PKB dapat 2, Nasdem dapat 1, itu masih 5. Masih tersisa setidaknya 5 kursi yang kalau betul diwujudkan rencana Pak Prabowo untuk menjadikan jumlah kementerian itu mencapai 44 kursi gitu. Peluang Jadi partai masih baru bergabung ke koalisi itu juga menurut Anda masih ada terbuka peluang itu? kan memang salah satu tujuan untuk merevisi undang-undang itu akan adalah untuk memasukkan partai-partai baru ini kan. Sebab kalau nah dengan memperbanyak jumlah anggota kabinet, maka potensi partai-partai baru ini untuk masuk ke dalam kabinet malah meningkat di angka 80% menurut saya. Oke. Ini soal nanti kecocokan saja orang-orangnya dan sebagainya gitu. Nah dalam konteks masih ada 5 seperti yang saya sebutkan itu tadi, kemungkinan kursi kosongnya yang diperebutkan, ya itulah mungkin yang salah satunya diincar oleh Golkar. Oke. Dari 5 yang mereka minta, ya setidaknya mungkin nambah jadi 2, jadi 7 gitu. Dan masih ada 3 kursi lagi yang sebenarnya apa istilahnya itu ya memungkinkan untuk diperebutkan lagi gitu. Oke, Pak Nurdin, ini kan total 10 partai yang bergabung di KIM, 7 diantaranya adalah partai yang lolos di parlemen begitu. Sejauh mana sebetulnya pembahasan di internal KIM soal porsi menteri ini di tiap partai? Jadi KIM ini sangat solid ya, komunikasi politik sangat intens dan penuh dengan kekeluargaan. Tapi semuanya itu kita tidak pernah memaksakan keadaan, itu semua diserahkan kepada presiden terpilih, dan itu hak prerogatif beliau. Dan kita punya keyakinan sangat kuat bahwa Pak Prabowo itu memiliki komitmen kebangsaan yang sangat tinggi dan beliau adalah patriot sejati dan Pancasilais dan beliau selalu
menciptakan suasana hubungan kerjasama dan tidak menciptakan lawan dan tidak dendam itu. Nah, oleh karena itu komunikasi sangat baik dengan Pak Prabowo, komunikasi dengan Kim juga sangat intens dan sangat kekeluargaan. Tapi semuanya sepenuhnya diserahkan kepada Pak Prabowo. Koalisi Indonesia Maju tidak ada satupun partai yang melakukan apa istilahnya mendesak kepada Pak Prabowo. Semua diserahkan kepada beliau karena kita semua punya keyakinan bahwa Prabowo ada seorang pemimpin yang memahami anatomi Indonesia. Nah, ketika seorang pemimpin anatomi Indonesia, maka dia mampu merekrut SDM yang ahli di bidangnya. Dan itu kita punya keyakinan tentang itu. Oke. Bang Rey, begini, karena kan kita melihat juga dalam beberapa kali Pak Prabowo dan juga perwakilan dari Kim sempat menyatakan bahwa pemerintahan baru nanti akan diisi dengan format Zakon Kabinet. Isinya adalah orang-orang profesional. Dengan komposisi Kim sebanyak ini ditambah lagi Golkar berharap akan mendapatkan porsi jatah menteri lebih besar. Sejauh mana Zakon Kabinet ini bisa terwujud nantinya, Bung Rey? Kalau pengertian Zakon Kabinet itu artinya 3 ya. Pertama adalah kelompok profesional, kelompok ahli, dan jauh dari partai politik. Ya itu Zakon Kabinet itu tidak terjadi. Saya sih melihatnya sebetulnya pernyataan, sehingga saya itu Pak Muzani ya, yang menyebutkan keinginan Pak Prabowo untuk menciptakan Zakon Kabinet. Dengan kalau kita pakai pengertian yang saya sebutkan tadi ya, 3 kriteria itu. Yaitu independen, kemudian ahli dan profesional. Itu menurut saya semacam kritik sebetulnya kepada partai-partai yang lain yang akan mungkin ya mendesakkan kader-kader mereka untuk masuk. Sebab ada keinginan dari Pak Prabowo untuk menciptakan kader yang jauh lebih independen dari yang sebelumnya diciptakan oleh Pak Jokowi, di mana merekrut begitu banyak anggota kabinet dari partai politik masuk kepada kabinet. Kalau itu pengertian Zakon, tapi kalau pengertiannya profesional, ya itu nggak usah sebut Zakon lah. Ini ke anggota kabinet profesional gitu aja gitu loh. Jadi bukan kabinet Zakon, bukan Zakon kabinet gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sekarang misalnya kalau ditanyakan, apakah mungkin Pak Prabowo akan mengakomodir keinginan Golkar untuk menambah kursi itu? Saya kira agak berat juga tuh. Sebab kalau misalnya Golkar dapat 7, ketimpangan kepemilikan kursi ya, atau kesertaan kursi anggota partai politik koalisi kabinet Pak Prabowo itu tinggi sekali. Sebab begini kan asumsinya, kalau Golkar mendapat 7, PAN misalnya dapat 3, Demokrat dapat 2 gitu ya, dan sebagainya di bawah 3 itu. Nah itu kan artinya selisihnya sampai lebih dari 50%. Gitu, bahkan 100%, 120% gitu, karena ada selisih 4%. Nah, oleh karena itulah kemungkinan itu alasan pertama, ada ketimpangan kesertaan partai politik di dalam anggota kabinet Pak Prabowo. Apakah itu akan menimbulkan kecemburuan? Ya, di dalam politik yang kayak begitu itu sangat terbuka kemungkinan adanya kecemburuan gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau kemudian anggota kabinetnya banyak diisi oleh Partai Golkar gitu ya, sementara Gerindra sendiri menurunkan kesertaan mereka di dalam kabinet gitu, itu artinya ini boleh disebut ini koalisi Golkar gitu loh. Di mana di dalamnya itu mengikut sertakan Gerindra, PAN, macam-macam dan sebagainya gitu. Saya kira itu diperhitungkan oleh Pak Prabowo bagaimana ia bisa mengelola sebuah anggota kabinet yang mayoritas anggota kabinetnya justru bukan berasal dari partai politiknya gitu. Tapi berasal dari partai politik yang lama yang potensial justru menjadi tanda kutip ya lawan politiknya di masa yang akan datang gitu. Pak Nurdin, kalau kemudian saya ikuti pernyataan dari Pak Dasko bilang Gerindra dapat jatahnya dikit begitu untuk di posisi menteri. Kalau kemudian istilah profesional itu dikonotasikan kepada kalangan non parpol dan yang lebih banyak akan mengisi posisi menteri adalah kalangan non parpol, Golkar siap atau enggak? Jadi saya kira Kim sangat mendukung ya keinginan Pak Prabowo untuk membentuk Zakon Kabinet. Kenapa? Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Rey? Rai itu betul sekali. Jadi 3 sumber memang yang kalau kita hendak membentuk, kalau Presiden hendak membentuk Zakon Kabinet, pertama saya setuju bahwa itu ada ahli ya yang non parpol. Ya misalnya seseorang yang punya pengalaman di bidang swasta, di BUMN dan sebagainya untuk mengisi kementerian yang berkaitan misalnya dengan BUMN dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang bersumber dari partai. Nah, yang bersumber dari partai juga harus mengacu kepada keinginan Bapak Presiden bahwa sekalipun dia orang partai tapi dia ahli gitu. Dia profesional. Jadi bukan karena dia politisi
tapi dia berpartai, tapi dia punya keahlian khusus untuk bidang-bidang yang memang dibutuhkan oleh presiden. Jadi itu juga bisa masuk sebagai seorang profesional yang ahli. Nah, yang ketiga yang independen itu. Benar sekali Pak Budi itu. Ya misalnya Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, itu tidak boleh yang memang bukan ahli di bidangnya. Nah saya kira second cabinet itu sesuatu yang sangat positif untuk membangun bangsa ini ke depan. Dan Golkar sangat tidak keberatan dengan hal tersebut. Dan insya Allah Golkar juga akan apabila diminta oleh Bapak Presiden berapa misalnya diberikan jatah kepada Golkar, maka Golkar akan mengirim nama-nama yang memenuhi kriteria second cabinet itu. Kalau Golkar berharap mendapatkan jatah menteri lebih besar, kita ingat lagi pernyataan Pak Jokowi di acara Partai Amanat Nasional waktu itu yang sempat bilang PAN perlunya dapat jatah lebih juga nih untuk porsi menterinya begitu. Apakah betul tidak ada dinamika untuk masalah porsi menteri ini di internal Kim, Pak Nurdin? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Masing-masing menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo soal menteri ya, sekalipun diperbincangkan di sini, tapi tidak ada pembagian bahwa PAN kamu sekian saja, Golkar kamu sekian saja, Gerindra sekian, tidak ada. Itu tidak ada pembicaraan seperti itu. Semuanya Kim ini sepakat bahwa kita hanya mengharapkan kepada Pak Presiden yang menentukan berapa yang diberikan Golkar, berapa PAN, berapa Gerindra, dan berapa yang partai yang baru bergabung setelah Pilpres. Itu juga diserahkan semuanya kepada Presiden. Dan kita tidak ada meminta jatah bagi jatah kepada masing-masing koalisi, bahwa koalisi ini Golkar sekian, proporsional sekian, ini sekian, tidak ada. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Kita hanya berharap bahwa dengan suara Golkar di DPR yang begitu signifikan, maka kita tentu mengharapkan itu wajar-wajar saja dalam semua karena politik itu kan kepentingan. Nah, kita mengharapkan ya minimal 5 lah Bapak Presiden bisa berikan kepada Golkar. Kalau bertambah alhamdulillah, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu. Terkait pernyataan dari Bang Dasko, Bung Rey, yang menyebutkan bahwa Partai Gerindra dapat jatahnya dikit nih untuk pemerintahan berikutnya di posisi menteri begitu. Apakah ini semacam tanda bahwa untuk partai lain pun juga akan mendapatkan perlakuan yang sama, bahwa porsinya akan dikit dan lebih banyak dari kalangan profesional di luar partai politik? Saya kira dua pernyataan dari elit Gerindra itu sebetulnya dimaksudkan semacam kritik ke dalamnya. Pertama pernyataan Bung Dasko yang menyebut ini sebaiknya Gerindra itu akan mengirim lebih sedikit anggota partai politik untuk masuk kabinet Pak Prabowo gitu ya. Lalu pernyataan Pak Muzani yang menyebut pentingnya membangun semacam second kabinet gitu. Dua itu maksudnya sebetulnya lebih banyak pada harapan, artinya mungkin dengan tidak langsung Pak Dasko mengatakan jangan dong kita berlomba-lomba untuk ngirim anggota partai politik kita anggota kabinet gitu loh kira-kira itu. Kami aja yang pemenang pemilu, presidennya adalah presiden dari Partai Gerindra, malah hanya mendorong sedikit anggota kabinet masuk ke dalam dan kira-kira gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua yang disebut dengan second kabinet meskipun nampaknya kurang tepat istilah itu, mau mengatakan jangan asal elit dong yang dikirim. Memang orang-orangnya adalah orang-orang yang layak patut untuk ditempatkan di posisi yang hendak ditempatkan gitu. Karena memang ada kecenderungan biasanya menteri-menteri ini diambil diisi oleh elit-elit partai politiknya yang dicocok-cocokkan saja dengan jabatan yang ada pada dirinya. Gitu ya. Komposisinya masih. Saya kira pernyataan baik Pak Dasko maupun Pak dalam kerangka justru ingin mengkritik ke dalam, memberi masukan ke dalam agar partai-partai politik jangan berlomba-lomba mengirim anggota kabinet mereka, kan kalaupun mereka kirim harus sesuai dengan kebutuhannya gitu. Komposisi ini masih akan menarik untuk dicermati. Pak Nurdin Halid dari Partai Golkar, terima kasih. Bung Rey Rangkuti juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Sama-sama. Selamat sore sama-sama.